Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Saka seiman dan seislam, pada kesempatan pagi yang cerah ini, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berbagai macam kelimpahan nikmat dan karunia-Nya, serta insya Allah kita akan memasuki salah satu bulan mulia di dalam agama kita, yaitu bulan Ramadan. Sahabat Saka seiman dan seislam, tentunya di dalam bulan Ramadan ini kita akan diberikan oleh Allah kemudahan di dalam kita melaksanakan amal soleh, yang nantinya amal soleh ini akan menjadi bekal kita untuk kembali kepada kehidupan kita yang hakiki, yaitu kehidupan di kampung akhirat. Sahabat Saka seiman dan seislam, pada bulan ini kemudahan kita di dalam kita beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya didukung oleh karena Allah Subhanahu wa Ta'ala membelenggu setan-setan di dalam bulan Ramadan, sehingga kita terlepas dari gangguan atau godaan-godaan setan. Oleh karena itu, amal-amal soleh yang perlu kita lakukan atau yang akan kita lakukan di bulan Ramadan tentunya harus memenuhi dua perkara. Yang pertama yaitu khalisan, amal soleh yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita lakukan dengan ikhlas, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, amal soleh yang kita lakukan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus memenuhi unsur yang kedua, yaitu sawaban, yaitu ada tuntunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Saka seiman dan seislam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan memasuki bulan Ramadan atau ketika sudah melihat hilal pada bulan Ramadan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa supaya nanti kita mendapatkan barokah dari bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan Allahumma ahillu alaina biyammi wal iman wassalamati wal islam rabbu wa rabbukallah. Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk memohon 4 perkara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama dengan memohon biyammi, keamanan, karena kita tahu di negara-negara yang tidak seberuntung kita, di negara-negara yang terdapat konflik di dalamnya, maka mereka tidak bisa menjalankan Ramadan dengan tenang. Sehingga pertama yang kita minta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menjalani bulan Ramadan ini dengan tenang, dengan keamanan, dan tidak dengan kecemasan hati. Yang kedua, kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan iman, karena iman ini adalah penggerak semua aktivitas kita, semua anggota tubuh kita, semua badan kita, supaya kita dapat melaksanakan amal soleh, mengisi bulan Ramadan dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memanfaatkan bulan Ramadan secara maksimal. Berikutnya yang perlu kita mintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu tentang keselamatan, yang mana kita memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikaruniai keselamatan, kesehatan, terjauh dari beban-beban hidup dan problematika kehidupan kita yang dapat membelenggu kita, sehingga kita melupakan Ramadan atau menganggap Ramadan sebagai bulan-bulan biasa. Tidak ada sedikit pun ghirah atau semangat di dalam kita
memanfaatkan bulan Ramadan ini di dalam kita mengisi bulan Ramadan ini dengan penuh amal ibadah. Dan yang terakhir adalah memohon pada Allah tentang keislaman, artinya keistiqomahan. Kita memohon pada Allah tentang keistiqomahan supaya ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita jalankan secara istiqomah. Karena pada dasarnya istiqomah itu istimewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menilai amal seseorang berdasarkan akhirnya. Ketika kita menjalankan secara istiqomah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendudukkan derajat kita ke dalam golongan orang-orang yang mulia, golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Saka seiman dan seislam, oleh sebab itu marilah kita memanfaatkan bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk kita meningkatkan iman dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara mengisi hari-hari pada bulan Ramadan dengan amal ibadah kita. Boleh jadi bulan Ramadan ini adalah bulan terakhir kita atau Ramadan terakhir kita yang kita tidak akan menjumpainya, karena pada dasarnya orang yang paling merugi adalah orang-orang yang ketika berjumpa dengan bulan Ramadan, tetapi setelah lepas dari Ramadan, maka mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah motivasi yang dapat kita ambil sebagai penyemangat kita, sebagai giroh kita untuk memasuki bulan Ramadan pada tahun ini, sehingga kita dapat memanfaatkan dan mengisi hari-hari pada bulan Ramadan dengan amal ibadah kita semaksimal mungkin, sekuat tenaga kita, sehingga kita benar-benar akan mendapatkan derajat la'allakum tattaqun, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.